Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenarannya. Puji nama Tuhan, selamat hari kemerdekaan buat negara kita Malaysia yang ke-68. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kedamaian buat kita, di mana tempat Tuhan izinkan kita berada, bahwa kita juga berdoa menjadi bagian buat kota dan negara ini, menyumbang dalam sebagai masyarakat yang baik. Tentu kita rindu bahwa kota kita, bangsa kita mengalami yang namanya kemakmuran, damai sejahtera, dan biarlah kiranya kebebasan yang kita peroleh, saya percaya semua karena pertolongan Tuhan buat kita. Kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat 23. Kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat 23. Dikatakan firman Tuhan berbunyi demikian. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 23. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal yang kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita tidak membahas tentang kemerdekaan secara lahiriah, yang dimana negara kita sudah merdeka dari jajahan British. Tetapi bagi kita yang di dalam Tuhan, ada satu kemerdekaan yang perlu kita rayakan, khususnya di minggu-minggu kemerdekaan ya, pada hari-hari ini. Ada kemerdekaan rohani yang juga tidak kalah pentingnya. Kalau kelahiran, saya katakan kemerdekaan secara jasmani, kita bebas daripada penjajah, tetapi ada penjajahan rohani, saudara. Karena Alkitab berkata sebelum kita mengenal kebenaran, kita adalah hamba dosa. Tidak ada yang dapat melepaskan kita kecuali oleh kemerdekaan kematian Yesus di kayu salib. Sehingga tadinya kita adalah hamba dosa, sekarang sudah berubah menjadi hamba kebenaran. Tetapi yang menjadi persoalan yang terbesar, saudara, saat orang Israel keluar dari Mesir setelah dimerdekakan dari perbudakan, ada problem yang besar terjadi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya arah. Walaupun Alkitab mencatat bahwa Tuhan memimpin mereka dengan perantaraan Musa, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tetapi secara rohani mereka tidak punya visi, tidak punya tujuan. Sehingga saudara, kemerdekaan mereka menjadi musibah bagi mereka. Bukankah banyak negara saudara setelah merdeka berperang melawan penjajah setelah merdeka dan mereka tidak beraturan. Mereka tidak punya
visi. Bahkan sampai sekarang saudara, negaranya tidak membangun. Kenapa? Masing-masing punya ideologinya sendiri dengan dengan pandangannya sendiri, sehingga terjadilah sebuah kelompok ini, kelompok itu, dan kelompok ini dengan ideologi yang berbeda. Dan kita melihat saudara pada saat ini, walaupun negara kita sudah merdeka, tetapi kita melihat setiap partai yang sudah dibangun, ya partai-partai politik yang dibangun punya visi yang tersendiri. Oh, partai politik ini katakan, oh kita harus menegakkan ini. Yang ini katakan harus kita menegakkan ini. Dan ini dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur saudara, sebelum kita merdeka, sebelum British melepaskan negara kita, dia mempersiapkan pemimpin-pemimpin kita. Walaupun saudara, kalau kita bahas itu, ada pro dan kontra. Ya mereka rasa, sedikit-sedikit. Tapi awalnya saudara, kalau kita melihat tahun-tahun awal kemerdekaan kita, kalau anak-anak yang pintar selalu disubsidi, disekolahkan ke Inggris, bahkan sampai sekarang saudara. Kalau saudara ada saudara saya di kerajaan, di dalam kerajaan, anaknya dibayar beasiswa dari Mara untuk sekolah ke Inggris saudara. Sampai hari ini. Tetapi berbeda dengan Indonesia saudara. Indonesia merdeka karena perang. Bukan karena dilepaskan dengan damai. Kalau negara kita merdeka bukan perang saudara. Negara kita dilepaskan dengan secara damai. Tetapi sebelum mereka lepaskan, mereka mempersiapkan, istilahnya paling tidak saudara. Saya tidak bilang kita berterima kasih kepada Inggris, ya tentu itu akan jadi satu kontra nanti saudara. Tapi ada hal yang lain saudara, pemerintahan itu dipersiapkan sehingga ada guideline dari kepimpinan negara kita niru bagaimana Inggris membangun negaranya ya. Nah saudara, tetapi berbeda dengan Indonesia. Indonesia perang menang saudara. Dan begitu menang, bingung sekarang mau angkat siapa ya. Lalu sampai hari ini saudara, kalau kita melihat berita, begitu mudahnya orang mengumpulkan satu kelompok, lalu kita berkata, ayo kita rompak ke satu tempat ya. Jadi sekarang rumah-rumah menteri dirompak oleh rakyat saudara, karena mereka sakit hati dengan menteri. Tetapi tentu saudara, ya, saya katakan kita lupakan ya tentang hal itu, tetapi kita membahas hal rohani. Ya, kita itu keadaan di luar saudara, tetapi hari ini kita membahas tentang rohani. Kita bersyukur hari ini kita sudah dimerdekakan. Amin. Dimerdekakan dari dosa. Kita disebut hamba kebenaran, hamba Allah. Karena Tuhan memberikan kebenaran, maka kita adalah hamba kebenaran. Tetapi yang menjadi persoalan terbesar setelah kita dimerdekakan dari dosa, selanjutnya bagaimana? Ini persoalan saudara. Sehingga banyak orang Israel keluar dari Mesir, mereka mati di padang gurun. Kenapa mereka mati di padang gurun selama 40 tahun? Mereka tidak sampai sasaran, mereka tidak sampai ke destinasi yang disebut promised land. Tanah perjanjian itu, mereka tidak tiba di sana. Sebab tubuh mereka keluar dari Mesir, tetapi mindset mereka, cara pikir mereka tidak lepas dari cara pandangan yang lama. Itu sebabnya Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan jika kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dikatakan pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Maksudnya apa? Kalau kita connection dengan pikiran Allah, maka yang di bumi ini adalah perkara ringan di mata Tuhan. Sebab Alkitab berkata kepada Petrus, apa yang kau diikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kalau engkau selalu connection dengan Tuhan, pikiranmu pikiran Tuhan, hatimu seperti hatinya Tuhan, maka saya katakan perkara dunia ini hanyalah perkara kecil di mata Tuhan. Karena Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Banyak kali kita saudara tidak move on, tidak bertumbuh. Karena apa? Pikiran kita masih pikiran dunia. Masih kita khawatir besok makan apa. Masih kita khawatir saya mau pakai baju apa. Tapi Alkitab berkata carilah kebenaran Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau tidak perlu takut jodohmu siapa. Kalau engkau takut akan Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong engkau dapat jodoh yang benar di mata Tuhan. Banyak kali kita seperti orang Israel. Kalau sudah membaca perjalanan mereka. Setelah mereka bebas dari Mesir. Mereka masih membahaskan tentang bawang putih, bawang merah. Mereka masih membahas tentang makanan. Bukankah Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir untuk hari esok. Pandang burung di udara yang tidak pernah punya lumbung, tetapi diberi makan oleh Allah setiap hari. Saudara, banyak kali kita sudah merdeka, tetapi kita belum maksimal. Kita belum betul-betul saudara seperti, kalau saudara pernah lihat biji wijan ya, biji wijan itu kecil, halus ya. Saya pernah lihat di komentari, karena apa minyak wijan itu mahal? Karena bijinya kecil saudara. Tetapi begitu biji itu dipres dengan ada alat yang menekan dia sangat maksimal, maka keluarlah minyak yang murni. Ya. Saya katakan, kadang-kadang Tuhan press kita. Ya, Tuhan tekan, seperti tekan kita. Untuk apa? Supaya keluarlah dari kita kualitas yang selama ini tersembunyi. Amin saudara. Ya. Kadang-kadang kita tidak paham saudara. Kita merasa kita sudah ada di comfort zone. Tempat yang selesa. Kalau saya bilang tempat selesa itu bukan berarti udah kaya raya, udah ini. Bukan saudara. Bayangkan orang Israel 400 tahun, ya 300 tahun lebih dijajah, dibudak. Mereka sudah mulai adaptasi, mereka sudah terbiasa. Ya, kalau saya cerita sekarang kepada anak-anak kita yang sudah besar ini, sorry ini cerita sedikit jorok ya. Kita dulu nggak punya toilet saudara. Bayangkan gereja sebesar ini nggak punya toilet. Dan kalau sakit perut, masing-masing pergi hutan cari tempat sendiri yang menurut saudara comfortable untuk bisnis. Ya. Betul. Saya sampai hari ini pernah waktu itu berapa tahun yang lalu ke Indonesia namanya Krayan Baru. KKR yang dibuat oleh DPR kota itu. Dia undang saya. Kami dari Baklalan, dari Lawas ke Baklalan dan kami tunggu penjemputan dari Indonesia. Dan kami pergi ke kota itu, kota Krayan. Gereja besar saudara. Lalu tiba-tiba saya mau kencing. Bersama dengan abang ipar saya, ada teman saya pastor juga, mau kencing kita. Kita tanya, toilet mana? Oh dia bilang, di mana-mana saja. Kok di mana-mana? Ya. Ini zaman sekarang loh saudara. Gak ada toilet saudara. Loh bingung kita. Akhirnya kita cari posisi. Sana tembak sana tembak sini. Dan kita geli hati. Kok zaman sekarang kok masih ada ya kayak gini. Ini baru buang air kecil loh. Kalau buang air besar. Kalau dia bilang terserah lah cari tempat. Mungkin kalau zaman sekarang cerita itu mungkin anak-anak bilang ini cerita jorok ya, cerita kotor. Tapi ada reality, dulu tidak ada toilet paper. Cari tongkol jagung. Ya, mungkin saudara ketawa-ketawa sekarang, but engkau sudah pernah alami itu. Ya. Tapi zaman itu kita sudah nyaman saudara. Kita tidak pernah komplain. Kita nggak pernah tanya kenapa nggak ada toilet. Kita sudah nyaman, terima apa adanya. Jadi orang Israel selama ratusan tahun dijajah,
Mereka sudah adaptasi, mereka sudah rasa nyaman. Dan apabila Tuhan pakai Musa, bawa Musa keluar, bawa Musa, Tuhan dipimpin Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Itulah masa krisis mereka. Dan mereka bingung, Musa ngapain? Kami udah nyaman di Mesir. Padahal Tuhan punya rencana yang luar biasa buat mereka untuk bawa mereka keluar dari Mesir. Supaya mereka tidak diperbudak lagi. Dan kenapa saudara? Sorry, tadi malam saya sudah sempat bilang sama istri saya, ini gimana nih? Saya udah batuk-batuk. Dia bilang, percayalah besok sembuh. Wah. Karena saya pikir, saya mau pas aja khotbah saya. Tinggal dibaca saja. Sudah punya catatan karena saya batuk. Tapi sabar saudara ya. Saya punya hati. Saya katakan apa sih yang mau buat kita hari kemerdekaan ini. Dan ternyata saudara mereka harus berputar 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Semua yang mati di padang gurun. Orang-orang yang tidak punya visi. Orang-orang yang tubuhnya sudah keluar dari Mesir. Tapi hatinya belum keluar dari Mesir. Sehingga mereka mati di padang gurun. Saudara, saya katakan kita mungkin secara fisik nggak mati. Tetapi rohani kita mati. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan. Rohani kita, kenapa ke gereja? Ya saya orang Kristen. Dan kenapa jadi orang Kristen? Ya saya ke gereja. Lalu gimana? Ya ginilah. Ya. Akhirnya kita nggak punya visi. Kenapa? Saya katakan sama saudara, engkau duduk di kursi gereja hari ini, engkau bukan hadir secara kebetulan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Oh enggak, kok enggak ada yang amin? Ya. Saudara hadir hari ini bukan tiba-tiba hadir. Tapi karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Nanti kita akan melihat firman Tuhan. Kalau saudara tidak masuk dalam rencananya Tuhan, maka saya khawatir saudara akan lelah. Saudara akan merasa tidak punya peranan. Kalau tubuh kita, Alkitab berkata kita adalah seperti anggota tubuh Kristus. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Tapi kita punya bagian tersendiri. Dan apabila bagian tubuh itu ada yang tidak berfungsi, itu disebut ketumbuhan. Dan kalau ketumbuhan itu lama-lama, dia akan jadi cancer. Ya. Awalnya saudara, dia adalah sistem tubuh yang tidak berfungsi. Dia mulai jadi ketumbuhan. Tetapi lama-lama ketumbuhan itu tidak dapat disembuhkan, maka dia akan menjadi cancer saudara. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dan saudara tidak punya peranan di dalam tubuh Kristus. Saya khawatir saudara tidak bertumbuh. Sehingga waktu Yesus datang untuk mengangkat gereja Tuhan. Tidak heran ada terjadi dialog di sana. Mereka berkata, bukankah kami melakukan mukjizat dalam namamu? Kami menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Tapi waktu itu Tuhan katakan, aku tidak mengenal. Kenapa? Tadinya dia pelayan yang terlibat di pelayanan rumah Tuhan. Terlibat dalam kegiatan tubuh Kristus. Tetapi saudara, akhirnya ada satu perkara, dua perkara. Sehingga dia tidak lagi terlibat, tidak lagi berfungsi. Saya tidak katakan semua kita harus tampil di mimbar. Tetapi setiap kita punya fungsi tersendiri. Punya peranan tersendiri dalam tubuh Kristus. Ada yang menjadi penopang dalam pelayanan, tidak pernah tampil. Ada juga menjadi pendoa sepahat, ada lagi pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi saya katakan, setelah kita dimerdekakan, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Minggu yang kemarin, minggu ini,
anak saya begitu excited sekali. Dia telepon, Daddy, saya pikir ada berita apa. Kayak seperti menang lotre gitu ya. Dia senang sekali. Daddy, saya mau bersaksi. Apa terjadi? Saya bawa 1 jiwa. Oh ya, tadinya saya tidak terpikir. Dia baru datang 2 bulan dari India. Dia bilang, tapi saya cerita kepada dia dan dia berkata, boleh gak kamu bawa saya ke gereja? Tapi karena dia pergi ke gereja bahasa Inggris, dia bilang bahwa saya ibadah pagi bahasa Indonesia. Saya boleh bawa kamu, pertengahan ibadah saya harus pulang karena saya ada kerja. Lalu dia katakan enggak apa-apa. Lalu dia hubungi tua-tua sidang di sana. Dia bilang dia mau bawa jiwa, nanti boleh enggak tolong untuk guide ini teman dia sampai pulang gereja. Dia tua-tua sidang kita sana katakan oke, tidak ada masalah. Dan waktu dia pulang kerja dia telepon teman yang baru balik gereja. Dia berkata, wah dia sangat excited, ini pertama kali dia ke gereja, dia sangat excited, dia katakan minggu depan saya mau ke gereja lagi. Ya. Dan dia katakan, aduh saya gak nyangka loh, saya jauh-jauh di Australia dapat menangkan jiwa. Saya katakan betul ya, Tuhan bawa kamu ke tempat yang berbeda, tentu ada peranan Tuhan. Kita ada di marketplace, kita ada di sekolah, kita ada di mana, Tuhan pakai kita menjadi anggota tubuh Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, kita buka dalam 1 Korintus pasal 9. Di sana dijelaskan setelah kita merdeka, apa yang kita perbuat saudara, apa yang kita harus lakukan. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, perhatikan di situ, tiap-tiap orang, bukan beberapa orang, tapi tiap-tiap orang itu siapa? Tiap-tiap orang percaya. Mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus katakan bahwa kita ini seperti orang yang sedang bertanding. Kita berlatih setiap hari. Kenapa? Setiap minggu kita ada di gereja. Karena kita lagi training. Bilang orang sebelahmu, kita lagi training. Ya. Kalau di gereja saja, saudara, yang 1 minggu 1 kali saudara hadir, puji-pujiannya enggak sampai 1 jam. Bagaimana mungkin saudara akan masuk ke surga? Karena Alkitab berkata di surga nanti kita siang malam, artinya tidak ada non-stop orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau saja di gereja hanya seminggu sekali, saudara absen, saudara punya kehadiran, masih banyak yang bolong-bolong, masih banyak saudara tidak bisa hadir. Bagaimana nanti kalau saudara ke surga? Yang di sana saudara tidak ada henti-hentinya orang-orang percaya memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita ini sedang prepare, kita ini sedang melatih diri. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari hati kita saudara. Kalau hanya hal yang simple, kita tidak punya hati penyembah, saudara. Saya katakan bagaimana mungkin saudara punya tempat di sorga. Karena di sorga itu saudara orang menyembah. Orang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mereka katakan haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Orang percaya di sorga itu menyembah saudara.
Di sana bukan ketemu istri saudara. Di sana bukan nanti reuni ketemu keluarga, marga. Ya, istri saya marga tuh, nanti ketemu di sana engkongnya semua marga tuh ketemu. Bunda, saudara. Di sana adalah pertemuan orang-orang percaya yang menyembah Tuhan tidak henti-hentinya. Karena di sana tidak ada siang atau malam, semua hanya ada siang saja, tidak ada malam. Bayangkan saudara, hanya setengah jam saja saudara tidak fokus menyembah Tuhan. Bagaimana mungkin kira-kira saudara berkata semoga rohnya naik ke surga. Waduh saudara, bingung kita. Ya, karena kalau kita kan banyak grup keluarga, ada keluarga grup kampung, ada keluarga grup big family, ada lagi setengah big family, ada lagi the largest family. Bingung saudara, kalau saya buka WhatsApp itu aduh, keluarga dari Indonesia, belum lagi teman-teman satu angkatan sekolah Alkitab, hamba-hamba Tuhan hampir 700 orang. Jadi message-nya kalau lambat buka saudara, 700 lebih message. Nah, ini gimana, dari mana mau baca? Makanya saya buka scroll saja, mana yang penting. Enggak semua saya baca. Bayangkan kalau 7 lebih message saya mau baca satu-satu. Saya pikir hari itu saya enggak punya waktu lagi untuk hal yang lain. Saya cuma baca message WhatsApp. Jadi kalau jemaat Tuhan saya lambat respon, maklum nih saudara. Ya, gembala saudara, grupnya banyak sekali saudara. Ya. Belum lagi grup dunia roh. Wah itu dunia roh itu high class saudara. Pokoknya itu orang-orang yang bergentayangan, gak kelihatan. Ya. Itu seluruh Malaysia, sama Indonesia. Hamba Tuhan dari Malaysia gabung dengan hamba Tuhan Indonesia, namanya grup Alam Roh. Wah ini paling banyak itu saudara. Message-nya banyak, mau cari khotbah ada sana, mau dengar seminar ada, mau ada ikut Zoom ada saudara. Ya. Jadi ya itulah kira-kira handphone saya perlu gigabyte-nya besar saudara, kalau enggak jam. Ya, istri saya berapa minggu, istri saya punya handphone demam. Ya. Kalau dibuka gitu getar-getar. Ya. Istri bilang, kenapa yang terjadi dengan handphone saya? Akhirnya anak saya bilang, Mami saya ambil data-datanya masukkan ke file. Ya. Istri saya nggak mau delete ya, pokoknya ada catatan masakan, catatan, ya pokoknya banyak lah. Karena dia link dengan saya, kapan saya catat masakan? Wah ini pasti istri saya ya. Jadi makanya handphone saya dengan istri saya itu nggak ada rahasia. Karena apa yang dia catat itu masuk ke handphone saya. Jadi kedua kami punya handphone itu link ya. Nah saya punya handphone gigabyte-nya besar, istri saya nggak punya gigabyte besar. Jadi demam saudara. Kalau buka tuh getar-getar ya. Akhirnya anak saya backup, ya dia punya data itu backup ke satu file. Nah, lalu istri saya bilang, oh sudah berhenti demam, ya, sehat sudah saudara. Ya. Nah kita kembali kepada firman Tuhan saudara. Akhirnya setelah kita dimerdekakan, kita nggak punya tujuan saudara. Kita nggak punya target. Paulus berkata, aku seperti olahraga, ya. Aku seperti pelari, petinju. Saudara bayangkan kenapa disebut seperti pelari dan petinju, tentu ada maksudnya. Bagaimana mungkin saudara melawan musuh kalau saudara tidak pernah terlatih? Ya. Saya katakan untuk mengeluarkan minyak dari sesuatu produk, itu harus di-press, itu harus ditekan. Percayalah saat itulah kita akan menghasilkan kualitas yang maksimal. Amin saudara. Ya. Kenapa kita perlu, saya tertarik itu wijan karena dia kecil saudara. Saya itu kalau zaitun itu besar, kalau kelapa sawit itu kan besar. Ya. Tapi wijan itu kecil. Kenapa kita bilang makan aja wijannya. Ya. Goreng aja wijannya supaya dapat minyak. Nggak bisa saudara, kita harus press. Press sampai bayangkan berapa kilo dipres, nggak sampai 1 liter. Harganya udah mahal dipres, tapi kualitasnya the best. Ya, itu yang beda saudara. Kalau hari-hari ini hidupmu sedang ditekan, ingat baik-baik. Engkau sedang mengeluarkan hal yang terbaik di dalam hidup saudara. Amin. Nah, berat ini aminnya ya. Wah memang semua kita siapa sih yang mau penderitaan? Enggak ada.
Saya pun bilang, kalau saudara tanya, Pastor siap bersedia mengalami penderitaan. Oh saya bilang, tunggulah, saya belum siap saya ini. Ya. Tapi kalau sudah Tuhan izinkan, percayalah engkau akan menghasilkan kualitas yang terbaik dari hidup saudara. Kenapa? Karena engkau memiliki tujuan. Waktu Yakub, bukan Yakub juga ada, tapi Yusuf maksud saya. Saya senang membahas tentang kehidupan Yusuf, saudara. Seorang anak muda. Dia punya visi, Tuhan berikan dia mimpi. Kamu akan jadi orang besar. Ya. Orang Bisaya punya mimpi, kalau dia mimpi saudara naik buaya, itu nanti dia jadi orang besar. Ya, jadi kaya katanya. Ya, mak saya bilang sama saya, kami ada 7 orang adik-beradik. Bangun pagi itu dia cerita satu keluarga. Hari ini saya mimpi. Mimpi apa mak? Salah satu daripada kalian naik di atas buaya. Wah semua orang tunggu-tunggu siapa? Dia katakan, Winifred. Oh dalam hati saya, oh saya kah? Ya. Tapi apa yang sedang terjadi saudara? Setelah dia dapat mimpi, saya naik buaya. Ya. Rumah kami terbakar. Lalu datanglah datuk saya sebelah mak saya. Dia punya mimpi, orang Bisaya bilang bisa. Ya. Dia punya mimpi itu kalau mimpi saudara terjadi. Ya. Dia bilang maaf, sebetulnya sebelum rumah kalian terbakar saya sudah dapat mimpi. Wah apa mimpi datuk? Saya ketemu ada satu orang tua baju putih. Dia bilang sama saya, salah satu keluarga ini saya minta sebagai korban. Kami ada 7 orang adik-beradik saudara. Datuk saya katakan maaf ya, yang diminta oleh orang tua itu sebagai korban, ini Winifred. Dari hari itu saya mulai berpikir, wah ternyata saya pembawa sial buat keluarga. Gara-gara saya lah keluarga ini mengalami musibah. Dari situlah hidup saya hancur saudara. Saya jadi preman, gangster kecil dulu di kampung. Sampai mulai dapat gelar anak hantu. Saya pikir wah ternyata saya sudah dapat gelar anak hantu. Tapi ini belum puas. Saya mau ke kota besar jadi taiko. Nanti mereka bilang bapak hantu pulang. Wah ini cita-cita saudara. Saya ke Johor Baru tahun 89 bukan cari kerja. Tapi mau masuk gangster. Ya, saya sudah punya tatunya Black Knight, kucing, tapi jadi ikan paus saudara. Ya. Karena salah tukang tatu, maklumlah tukang tatunya asal-asal jadi saudara. Waktu digambar bagus, tapi waktu jadi kucing nggak jadi saudara. Ya, kita nggak mau gambar playboy karena sudah ada. Black Knight belum ada. Ya. Jadi kalau ada yang mau buat grup Black Knight belum terdaftar. Saudara bayangkan, mimpi kita ke Johor Baru bukan kerja, mau masuk gangster. Ya. Dapatlah saya kerja di Singapura karena abang ipar saya bilang, kamu kerja Singapura saja, ikut saya kerjalah di Singapura. Saat itu jam 11. Kami kerja kira-kira jam 11. Tempat saya kerja itu jauh dari pelabuhan. Di Apas Rangoon Road, jauh dari pelabuhan. Tapi hari itu saya tidak pernah lupa hari itu. Ada bunyi kapal yang besar akan berangkat. Tuh. Sangat jelas sekali. Dan waktu saya dengar bunyi itu, saya ingat di sekolah minggu. Guru sekolah minggu ajar. Nanti seluruh dunia akan mendengar bunyi sangkakala. Dan waktu itu Yesus akan datang. Saya berpikir, apakah ini hari Yesus datang? Saya minta Tuhan angkat saya. Tolong angkat saya. Saya tidak mau tertinggal. Karena guru sekolah minggu katakan yang tertinggal akan mengalami penganiayaan besar. Dan saya minta Tuhan angkat saya. Apa yang terjadi saudara? Tidak mengalami apa-apa. Dan waktu itulah mulai saya sadar hidup saya sudah jauh dari Tuhan. Air mata mengalir. Sampai teman sebelah dia heran. Kenapa kamu menangis? Saya bilang tidak ada apa-apa.
kamu ingat kampung halaman kah? Bukan, bukan. Apa kamu putus pacar? Saya bilang bukan. Ya. Habis kenapa kamu nangis? Saya bilang enggak apa-apa. Ya. Saudara tahu waktu itulah tangisan pertobatan terjadi. Dan mulai dari saat itu saya mulai katakan, Tuhan, saya mau berjalan dengan Engkau. Saya mau berjalan dengan jalan-Mu. Saya mau belajar berjalan dengan jalan apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau tidak punya visi. Engkau tidak tahu kemana arah kekristenanmu. Saya katakan, engkau tidak akan sampai ke tujuan. Oleh sebab itu, saya rindu khotbah saya hari ini. Miliki tujuan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saudara tidak hanya sekadar bertobat. Betul Tuhan sudah tebus engkau dengan darah yang mahal. Tapi mari kita dengan tujuan. Apa yang saudara akan raih ke depan. Saudara akan capai ke depan. Persoalan kiri kanan pasti ada. Yusuf mengalami tantangan yang berat dalam perjalanannya untuk mengejar impian yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya. Saya percaya setiap kita, Tuhan menaruh sesuatu dalam hati saudara. Untuk berjalan dengan tujuan. Amin. Bilang sama orang sebelahmu, miliki tujuan dari Tuhan. Ya. Saudara, engkau tidak biasa-biasa saja. No, engkau punya tujuan. Ada purpose, ada tujuan, engkau ada. Kenapa saya bilang engkau ada tujuan, Tuhan ada? Ada enggak muka saudara di dunia ini ada orang yang persis dengan engkau? Walaupun dia kembar, saudara. Walaupun dia kembar, tetapi attitude-nya, gayanya pasti ada perbedaan. Ya, dari cap jarinya, dari bola matanya, pasti ada perbedaan. DNA-nya pasti berbeda walaupun kembar. Artinya saudara, engkau dipanggil Tuhan dengan satu tujuan. Oleh sebab itu saudara, Paulus katakan, aku bukan berlari dengan tidak tujuan. Punya tujuan, ada tujuan. Di dalam Filipi saudara, Filipi pasal 3, ayat yang ke-13. Dalam Filipi 3 pasal 3 ayat 13 lebih jelas mengatakan, dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi Paulus katakan, aku bukan sudah berkata, oh aku sudah sampai tujuan. Belum, dia belum tangkap visinya itu, apa yang dia rindukan. Dia katakan, saya tidak bilang saya sudah menangkapnya. Belum, masih di depan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal-hal itu, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkatkan pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh, saudara. Artinya perjalanan kita belum ending. Kita belum tamat, saudara. Masih ada hal yang di depan kita yang perlu kita tangkap. Apa yang dia buat? Untuk berjalan dengan tujuan itu, apa yang dia buat? Dia katakan, aku melupakan yang di belakang. Saudara, yang di belakang ini boleh perkara sukses yang pernah kita alami, penderitaan yang pernah kita alami, hal-hal yang negatif yang pernah kita alami, bisa. Sebab saudara, kadang-kadang kita itu terikat dengan apa yang pernah kita alami masa lalu. Satu kali saya berkunjung ke sebuah rumah orang. Dan tiba-tiba masuk di rumah itu, saya bilang ke istri saya pulang dari sana. Saya ke sana,
saya kayak masuk ke undertaker. Ya. Istri dia bilang, darah Yesus. Kok kamu rasa itu? Iya, saya cium bau. Karena saya ya bukan terus terang ya, kalau ketemu undertaker itu susah saya mau jawab. Halo pastor, sudah lama tak jumpa. Hah? Kalau boleh tak mau jumpa kau lah. Mau kau tanya saya lama jumpa. Lain lah kalau kau ajak saya minum kopi, lain cerita. Ketemu kau pasti masalah besar punya. Itu bukan happy mau ketemu kau. Saya cuma ketawa saja, saya cuma senyum saja. Saya tidak jawab, berani jawab. Ya lama tak jumpa, selalu lah jumpa. Berarti karena sering ya selama pelayanan ke undertaker itu baunya ada bau khusus saudara. Jadi saya pergi ke satu tempat, saya langsung ingat, loh kok bau kayak undertaker. Jadi saya pulang, saya cerita istri saya. Kita masuk ke tempat itu kok bau undertaker. Dia bilang, masa sih? Ya karena dia tak pernah datang saudara, tak pernah ke sana. Nah, lain kali nanti saya bawa dia cari-cari lihat pemandangan yang mana peti-peti yang bagus saudara. Ada yang waterproof, ada yang tahan, ada garansi 30 tahun. Ya, ada beberapa jenis saudara. Ya, jadi saya karena per satu kali saya pergi ke sana, undertaker tuh bawa saya jalan. Wah ini pastor harganya sekian. Ya, ini kualitasnya begini-begini, oh ya begini ya. Oh ini begini, ada lagi satu saudara dari Standard Steel. Wah, waterproof, ada kunci. Saya bilang, kenapa kunci? Siapa yang pegang kuncinya? Ya terserah lah. Mau kasih kuncinya dengan siapa? Kalau harta karun, pasti kita mau kuncinya kan. Saudara mau pegang kuncinya? Kapan saudara mau buka? Ada kunci saudara. Locknya bukan sembarangan. Dari Jerman. Wah itu termahal saudara. Saya dalam hati semahal-mahalnya ini, biar dia dari Jerman, gak ada yang mau tertarik. Nah saudara, trauma, bau itu saudara, kita jadi trauma. Masalah lalu kita gak kebal saudara. Padahal tempatnya tempat yang bagus. Tetapi yang menjadi pikiran kita, yang negatif saudara. Bayangkan, kita melihat Paulus katakan aku melupakan salah satu untuk mencapai targetnya, untuk mencapai destinasi yang dia tuju itu, dia harus melupakan apa yang di belakangnya. Saudara percaya di depan saudara akan jauh lebih baik daripada yang kemarin? Ya. Kadang-kadang kita terlalu terikat saudara, aduh subah aku tuh ya subah, aduh dulu saya begini, dulu saya, apalagi kenangan-kenangan yang baik itu saudara, aduh kayaknya susah mau melepaskan. Susah sekali mau melepaskan. Kita masih bangga dengan masa lalu kita. Percayakah saudara masa depanmu akan lebih baik daripada masa lalu saudara? Sebaik-baik masa lalu saudara, masa depanmu akan lebih baik dari masa lalu. Yusuf boleh saja kecewa, saya anak kesayangan bapak saya punya jubah terbaik, saya punya fasilitas ini, tetapi sekarang dia masuk penjara, dia jadi budak di rumah Potifar. Dia bisa kecewa masa lalunya. Kenapa hidup saya seperti ini? Tapi Yusuf, kenapa kita bilang Yusuf melupakan masa lalunya? Karena dia punya mindset ke depan akan lebih baik. Dia di rumah Potifar, dia berhasil. Alkitab berkata, segala yang dikerjakan Yusuf diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu connection dengan Tuhan. Dia selalu percaya pasti ada rencana Tuhan. Dan luar biasa, benar pengakuan Yusuf terakhir dia berkata, waktu bertemu dengan saudara-saudaranya yang menjual dia, yang menyiksa dia. Dia berkata, kamu mereka-rekakan hal yang buruk buat saya. Tetapi Tuhan merubahnya menjadi satu hal yang terbaik. Ini yang luar biasa saudara. Paulus katakan, masa laluku aku tidak mau ingat lagi. Aku berlari ke depan. Anak muda, mungkin engkau diputuskan pacarmu. Jangan pikir-pikir mau gantung diri di pohon toge. Percayalah Tuhan akan kasih yang the best. Amin. Jangan gara-gara dia saudara makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Ya. Jerawat muncul, ya akhirnya saudara ya putus asa. Tidak.
engkau punya masa depan yang lebih baik. Dan yang menjadi tujuan kita, kita berlari dengan semangat untuk mencapai garis finish, garis penamat. Waktu itulah Tuhan katakan kepada kita, selamat hambaku yang setia. Engkau sudah bertanding dengan baik. Engkau sekarang menerima mahkota. Haleluya. Lelahkah saudara menjalani hidup ini? Ya. Kadang-kadang ada yang berkata, sudah tua pastor. Ya. Kayaknya udah gak berguna. Tidak. Kita harus makin tua, kita makin berguna buat Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah panggil kita expired. Tuhan tidak panggil kita pincen, saudara. Tidak. Kita punya tujuan. Punya semangat, saudara. Waktu Yosua dan Kaleb diperhadapkan, mereka berkata, kekuatan kami masih tetap sama seperti 40 tahun yang lalu. Kenapa semangat mereka masih konsisten? Karena mereka berjalan dengan tujuan. Mereka berjalan dengan tujuan, saudara. Mereka bukan berjalan hanya sekadar ikut arah, saudara. Berbeda kalau kita jalan itu karena ikut. Kita nggak punya tujuan, saudara. Ya ikutlah, terserah mau kemana. Kadang-kadang kita anak beranak itu saudara pulang gereja atau dari mana. Mereka, saya tanya sama mereka, mau makan mana? Terserah. Saya bilang belum ada makanan terserah. Ya. Akhirnya mereka bilang, kami ikut daddy saya. Ya oke, kalau ikut saya jangan komplain ya. Ya anak saya tanya dia, kau suka gak ikut saya pergi sarapan? Saya bilang jujur ya, kau suka gak ikut saya pergi sarapan? Dia bilang tak suka. Dan kenapa kamu tak bilang? Ya karena saya mau ikut daddy. Nah, jadi gak punya tujuan. Kenapa kau gak suka? Kami suka di Permas Jaya, saudara. Masalahnya tempat parking itu kita harus lewati tong-tong sampah. Bayangkan kita udah semangat mau sarapan, kita harus melewati penderitaan dulu. Tong sampah, baunya minta ampun saudara. Dan tibalah kita destinasi tempat makan. Saudara bisa bayangkan saudara di perjalanan, makanya kalau kita lewat tong sampah itu tahan napas dan jalan cepat-cepat, jangan lihat kiri kanan. Lihat ke tujuan, tiba. Tapi kalau, bau, akhirnya sudah, tak mau jalan, ya, pulang. Ya. Jadi kalau saudara ikut sarapan saya, tahan napas, buka pintu, langsung tahan napas. Pokoknya mata saudara pasang seperti mata kuda. Ya. Saudara tahu mata kuda, cermin mata kuda? Dia cermin mata kuda itu ada space di sini. Sini ada space. Dia cuma lihat ke depan. Kenapa? Kalau kuda itu tidak punya kacamata kuda, nanti ada kuda jantan di sana. Dia nggak bisa jalan, dia pergi sini saudara. Ya, dia akan belok. Itu sebabnya ada yang disebut kacamata kuda. Kuda itu ada space ini. Jadi lihat ke depan. Kalau lihat ke depan, dia tak kemana-mana. Ke depan terus saudara. Kadang-kadang kita itu perlu tujuan. Ya, apapun keadaan rumah tanggamu, apapun keadaan pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun. Lihat ke depan. Tuhan sedang memanggil engkau. Sini. Haleluya. Terakhir saudara. Doa Yohanes. Doa Yohanes pasal 1 sampai 8. Ini peringatan buat kita. Doa Yohanes pasal 1 ayat 8 katakan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu, apa? Berapa banyak? Sepenuhnya. Mari saudara, persoalan hidup kita tidak mudah memang. Ada tantangan, tapi maju ke depan. Tangkap visi Tuhan. Ambil upahmu sepenuhnya. Jangan sampai ada yang dicuri, ada yang bocor. Tapi kita lihat, saya akan meraih sepenuhnya apa yang menjadi janji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya percaya di hari kemerdekaan ini, Tuhan sudah tebus kita dengan darah yang mahal.
Tetapi apakah saudara memiliki tujuan? Apakah saudara sudah tangkap apa yang Tuhan rencanakan bagi engkau? Engkau hadir pada hari ini bukan tanpa tujuan. Engkau bukan hanya sekadar, oh kami jemaat. Kenapa kami bukan jemaat gereja tempat lain? Kenapa kami bukan di gereja sana? Kenapa saudara ada di sini? Tentu ada rencana Tuhan. Saya tidak katakan jemaat di gereja lain Tuhan tidak punya tujuan. Bukan. Tapi kalau engkau dengar hari ini, message firman Tuhan ini, engkau ada hari ini. Karena Tuhan menaruh tujuan itu dalam hidup saudara. Jangan putus asa saudara, jangan mundur, jangan kecewa. Karena Alkitab berkata, berlarilah dengan tujuan. Apa yang menjadi visi saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Berlarilah dengan segenap hati. Fokuslah, jangan terganggu di kiri dan kanan. Percayalah, saudara akan meraihnya. Saudara akan melihat masa depanmu. Rencana Tuhan yang besar buat engkau. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Mengeluh, katakan bersyukur saja kepada Tuhan. Percayalah, rencananya tidak akan pernah gagal buat engkau. Sekalipun ada kelemahan, kita tidak sempurna, ada banyak hal kita boleh katakan Tuhan saya tidak kuat. Tetapi hari ini Tuhan katakan bangkit lagi, berjalanlah, percayalah Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat engkau. Engkau menjadi pejuang-pejuang rohani. Engkau bukan orang kalah. Engkau bukan orang gagal. Tapi engkau orang-orang berhasil di mata Tuhan. Yusuf tidak pernah goyah dengan janji Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak hal sebenarnya alasan untuk dia boleh gagal. Dia sudah berbuat baik tetapi dipandang orang buruk. Orang fitnah. Dia boleh kecewa. Di tempat di mana dia kelihatannya akan berhasil, tiba-tiba kejayaan itu menghilang, saudara. Baik di rumah Potifar, tadinya sudah mendapat tempat yang bagus. Sudah menjadi budak yang dipercayakan oleh Potifar. Tapi tiba-tiba kedudukan itu menghilang. Dia difitnah, dia dituduh, dan dia dimasukkan ke penjara. Dan Alkitab juga berkata di penjara itu Yusuf juga menjadi kepercayaan. Kepala penjara mempercayakan Yusuf jabatan untuk mengelola semuanya yang dia lihat. Yusuf selalu berhasil. Tapi saudara tahukah saudara, dia dilupakan di penjara. Ada dua orang memberi minum dan memberi roti kepada raja yang melayani raja. Mereka dapat mimpi dan Yusuf
menerjemahkan mimpi mereka. Dan benar apa yang terjadi, kedudukan salah satu daripada mereka dipulihkan menghadap raja. Tetapi dia dilupakan. Padahal dia sudah berjanji kepada Yusuf, Yusuf, kalau nanti betul apa yang kau katakan terjadi kepadaku, aku akan sampaikan perkaramu kepada raja. Tapi Alkitab berkata, pelayan itu melupakan Yusuf. Pelayan itu melupakan Yusuf. Tapi apakah Tuhan melupakan Yusuf? Tidak. Tuhan tidak melupakan Yusuf. Pelayan itu melupakan Yusuf. Kebaikan Yusuf sudah dilupakan. Tapi Tuhan tidak melupakan Yusuf. Tiba saatnya Tuhan mengangkat Yusuf. Hari ini saya katakan, mungkin engkau seperti Yusuf. Dilupakan. Tidak dihargai, tidak dipandang. Tetapi satu hal yang saya katakan, bangkitlah dari kelemahanmu. Majulah dengan iman. Percayalah, engkau akan mencapai apa yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.